Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Ibu. Baik. Alhamdulillah Baik, Ibu. Udah pada sarapan belum nih? Udah, Ibu. Belum, Bu. Harus sarapan dong. Nah, alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang sebelum mulai belajar, ayo Giva dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Giva. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Giva ada ya tadi ya? Ada, Ibu. Absari ada? Ada, Ibu. Nabila ada? Hadir, Bu. Desi ada? Hadir, Ibu. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir, cuma satu orang ya yang gak hadir, Syauki sakit. Nah, anak-anak, minggu lalu itu Ibu memberi tugas pada anak-anak untuk mencari, membaca, dan merangkum materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, coba ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Aku, Ibu. Belajar apa, Desi? Hari ini kita akan belajar upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Ibu. Betul, Desi. Hari ini kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menghargai perbedaan budaya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan mengamati tayangan video tentang pertempuran bangsa Indonesia, siswa menjadi tahu pertempuran apa saja untuk upaya mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Yang kedua itu, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan apa saja penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengaitkan proses pembentukan BPUPKI dengan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar terlebih dahulu ya. Semuanya on mic ya. Nyanyi bareng-bareng. Belum ada suaranya ya? Belum, Ibu. Belum. Sebentar ya anak-anak. Sebentar ya, Ibu lagi mencari nih untuk biar ada suaranya. Oke, karena nggak ada suaranya, kita nyanyi aja sendiri ya. Nggak perlu pakai suara ya. Ayo semuanya on mic ya. Ya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Maju membela yang benar. Hati Maju serang menuju kebenaran. Maju
tentu kita menang. bergerak bergerak serentak menerjang terjam gentar menyerang majulah menang. Bagus, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak ibu nih nyanyi pada semangat. Emang menyanyikan lagu nasional itu harus selalu semangat. Sekarang ada yang tahu nggak sih kenapa ibu sebelum memulai pembelajaran selalu meminta untuk menyanyikan lagu nasional? Saya tahu, Bu, agar kita cinta Indonesia, Bu. Bagus Nabila, agar kita tetap mencintai tanah air kita dan agar kita tidak melupakan lagu-lagu nasional kita. Sekarang Ibu mulai ke pembelajaran ya. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu, kalian Ibu tugaskan mencari, membaca, dan merangkum materi hari ini. Berarti kalau Ibu bertanya bisa menjawabkan ya. Sekarang Ibu bertanya nih, ada pertempuran apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya? Ayo, yang bisa tunjuk tangan. Aku Ibu, aku tahu. Apa, Giva? Kalau aku tahunya pertempuran Surabaya, terus pertempuran Ambarawa, sama Bandung Lautan Api, Bu. Betul, yang Giva jawab itu udah benar. Tapi masih banyak loh pertempuran selain yang sudah disebutkan Giva. Ada yang bisa menambahkan? Aku, Ibu. Apa tuh? Ada pertempuran Medan Area, perjanjian Linggarjati, perjanjian Rempil, Ibu. Betul, apa yang Desi sebutkan juga sudah benar. Nah, selanjutnya, simak video ini dengan baik ya. Jika perlu, catat yang pentingnya. Gimana dong? Gimana sih caranya biar ada suaranya, guys? Ini videonya soalnya pembelajarannya. Di on mic coba yang si Ukinya. Tuh, Ahmad. Perjuangan mempertahankan Ada. Dan nanti gua cut ya. Bentar. Ulang dulu, Ahmad. Berarti ada apa sih? Ya, betul apa. Nanti gua cut. Nah, betul apa yang Desi sebutkan juga. Selanjutnya, simak video ini dengan baik ya. Jika perlu, catat yang pentingnya. Ayo dimulai siapkan bukunya dan lihat videonya dengan baik. perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Halo teman-teman, salam Rehobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu tidak? Meskipun telah diproklamasikan, sekutu tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia loh. Sementara Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan bantuan sekutu. Keinginan Belanda menguasai Indonesia ini memicu berbagai pertempuran dan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin Brigjen Malabi mendarat di Surabaya. Mereka menyerang penjara Republik untuk membebaskan perwira dan pegawai sekutu. Nah, pada 28 Oktober 1945, pos sekutu diserang balik rakyat Indonesia. Dikarenakan Malabi tewas, sekutu mengultimatum pejuang menyerah dengan batas waktu pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945.
Pertempuran pertama setelah proklamasi pecah terjadi pada 10 November 1945 loh. Tanggal itu kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sekutu mengerahkan hingga 15.000 tentara. Meski jumlahnya tidak imbang, namun semangat pejuang ternyata dapat mengalahkan sekutu. Bung Tomo memimpin langsung perjuangan rakyat Surabaya. Tidak hanya di Surabaya, sekutu juga merambah ke daerah lainnya juga loh, seperti Bandung, Ambarawa, hingga Medan. Oktober 1945, sekutu memasuki kota Bandung dan mengeluarkan ultimatum agar pejuang dan rakyat meninggalkan Bandung. Setelah ultimatum pertama tidak dihiraukan, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah Republik Indonesia meminta pejuang dan rakyat mematuhi ultimatum sekutu. Namun, pejuang dan rakyat tidak rela menyerahkan Bandung untuk dikuasai Belanda secara utuh. Mereka pun membakar kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pertempuran juga terjadi di Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Diawali oleh tindakan sekutu yang sewenang-wenang mengakibatkan timbulnya bentrokan senjata hingga menjadi pertempuran besar. Kolonel Sudirman turun tangan langsung pada penyerangan 12 Desember 1945. Setelah 4 hari bertempur, sekutu dapat diusir dari Ambarawa. Sekutu datang ke Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin Westerling. Para pemuda Sumatera Utara segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 13 Oktober 1945, pertempuran TKR dengan sekutu pecah dan dikenal dengan nama pertempuran Medan Area. Inilah awal perjuangan bersenjata bagi rakyat Medan. Hal yang harus kita ingat selanjutnya adalah agresi dan perjanjian. Pidato Ratu Wilhelmina yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara persemakmuran Commonwealth membuat Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Belanda mengirim ultimatum namun Republik Indonesia menolaknya. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda serentak menyerang daerah-daerah Indonesia. Penyerangan Belanda ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pejuang Indonesia tidak dapat melawan kekuatan pasukan dan persenjataan Belanda. Akhirnya, TNI menggunakan taktik gerilya untuk melawan Belanda. Australia dan India mengecam agresi militer Belanda sehingga wakil mereka di PBB mendesak masalah Indonesia dibahas di Dewan Keamanan. PBB pun memerintahkan gencatan senjata bagi Belanda dan Indonesia. Agresi militer Belanda I ini pun resmi berakhir pada 4 Agustus 1947. Atas saran Komisi 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia berunding di atas kapal USSR Renville milik AL Amerika Serikat. Hasil perundingan ditandatangani pada 17 Januari 1948. Pada perundingan Renville, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijatmoko, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Isi perjanjian Renville ada 2 butir, yaitu 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda. Belanda terus menekan Indonesia. Perundingan sering dilakukan, tetapi Belanda selalu menjadi pihak yang diuntungkan. Lalu pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada 19 Desember 1948,
pukul 6 pagi, agresi militer Belanda II mulai dilakukan. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan ditawan Belanda. Presiden Soekarno dibuang ke Prapat, yaitu di Sumatera Utara. Sementara Wakil Presiden Muhammad Hatta dibuang ke Pulau Bangka. Setelah menawan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Hal ini membuat TNI dan rakyat marah, sehingga pada tanggal 1 Maret 1949 dilancarkan serangan umum 1 Maret. TNI dan rakyat berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Berat sekali ya teman-teman usaha para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita pun harus mempertahankan apa yang sudah dicapai para pahlawan dan melanjutkan cita-cita mereka. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita ingat. Nah, sudah dilihat kan videonya? Sekarang ada yang bisa menjelaskan isi video itu? Ibu, aku. Ya, silahkan Apsari. Jadi, isi video itu tentang pertempuran yang ada di Indonesia, Bu. Seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi juga, Bu. Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, Sekutu masih gak terima, terus malah nyerang Indonesia lagi, Bu. Makanya ada pertempuran, soalnya bangsa Indonesia mau mempertahankan kemerdekaannya. Nah, bagus. Berarti Apsari menyimak videonya dengan seksama ya. Makasih Apsari. Betul apa yang Apsari jelaskan tadi, bahwa pertempuran terjadi karena Sekutu masih tidak terima saat Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Dan akhirnya terjadilah pertempuran itu karena bangsa Indonesia ingin tetap mempertahankan kemerdekaannya. Nah, anak-anak selanjutnya Ibu ingin bertanya nih. Ada yang tahu nggak sih penyebab penjajahan bangsa Indonesia? Apa saja Saya, nih Bu. bangsa Indonesia? Silahkan Nabila. Karena orang Indonesia pada zaman dulu itu sangat mudah dipengaruhi, Bu. Betul. Terus selanjutnya ada lagi? Ibu, aku. Apa? Sari. Zaman dulu itu Indonesia belum bersatu, Ibu. Betul apa yang Nabila dan Apsari sebutkan. Penyebab Indonesia sangat mudah dijajah karena yang pertama itu tidak kompeten. Nah, faktanya emang di masa lalu itu nih warga Indonesia kurang kompeten. Pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Hal inilah yang menyebabkan penjajahan masuk dan membuat semuanya jadi kacau. Mereka menggeruk semua keuntungan dari negeri ini lalu membawanya kembali ke negara aslinya. Jika saja di masa lalu orang Indonesia lebih kompeten, memiliki teknologi yang tinggi, maka penjajah tak akan bisa masuk. Kalaupun masuk, mereka tak akan bertahan lama. Kerajaan-kerajaan besar dulu nih pasti bisa merampasnya dengan segera. Yang kedua itu mudah dipengaruhi. Orang-orang Indonesia di masa lalu itu sangat mudah sekali dipengaruhi oleh kepentingan asing. Bahkan budaya itu masih bertahan hingga sekarang. Saat Indonesia telah mendapatkan kemerdekaan selama 70 tahun, nyatanya penjajah masih saja menyusup dalam bentuk lain. Bahkan bisa dibilang mengerikan. Indonesia mudah sekali dipengaruhi oleh pihak asing. Nah, yang ketiga itu persatuan susah sekali dilakukan. Negeri ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini diambil dari kitab Sutosoma yang diciptakan oleh pada era Majapahit. Tahukah kalian kalau semboyan ini diciptakan di masa lalu karena perpecahan sering terjadi di masa lalu. Antar suku justru selalu berperang dan ingin menguasai banyak wilayah. Sifat inilah yang disukai oleh Belanda di masa lalu. Mereka akhirnya melakukan politik adu domba dan membuat semua kubu jadi hancur karena saling berperang. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Apa Desi? Silahkan. Dulu kan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan pertempuran ya, Ibu. Nah, kalau sekarang yang harus kita lakukan apa, Ibu?
Nah, bagus pertanyaan Desi. Terima kasih ya Desi. Tapi sebelum Ibu menjawab, ada yang mau menjawab nggak nih pertanyaan Desi? Aku mau jawab. Apa itu, Giva? Kalau kata aku menaati peraturan pemerintah, Bu. Benar, Giva. Itu salah satu contoh untuk mempertahankan kemerdekaan pada saat ini, yaitu dengan menaati peraturan dari pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah pasti tahu apa yang terbaik untuk rakyatnya. Selain itu, ada juga dengan membeli atau memakai produk dalam negeri. Jangan belinya yang luar negeri mulu, karena kan kita harus memakmurkan bangsa sendiri, melestarikan budaya Indonesia, menghormati dan menghargai sesama. Nah, selanjutnya kalian baca dulu ya buku di buku tematik ada beda budaya tetap saudara. Sudah dibaca anak-anak? Jika sudah, sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD di grup dan kalian bisa mengerjakan sesuai kolom yang sudah Ibu buat ya. Jika ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan pada Ibu. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Sudah dilihat kan di grup? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan kerjakan. Nah, anak-anak karena sudah semua mengerjakan dan mengumpulkan di grup, masih ada yang ingin Ibu bicarakan ya? Karena materi kita ini melestarikan budaya dan minggu depan jadwal kita tetap muka, bagaimana kalau minggu depan kita memakai baju adat sesuai adatnya masing-masing? Setuju nggak anak-anak? Setuju, Bu. Nanti kita Setuju. foto-foto ya, Bu. Bisa itu, tapi sebelum itu kalian harus menampilkan tarian sesuai adat kalian. Boleh berkelompok atau sendiri ya. Nanti minggu depan Ibu minta kalian tampilkan di depan kelas ya. Siap, Ibu. Baik, sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini enggak? Saya, Bu. Apa, Desi? Pembelajaran hari ini tentang pertempuran bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, seperti pertempuran Ambarawa dan pertempuran Bandung Lautan Api. Terus tadi itu kita belajar tentang cara mempertahankan kemerdekaan pada saat ini, Bu. Seperti melestarikan budaya dan juga minggu depan kita pakai baju adat untuk melestarikan budaya, Ibu. Baik, terima kasih Desi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pulang, Ibu minta kalian mengerjakan soal yang Ibu kirim di grup ya. Itu link Google Form dan kalian bisa isi soal di situ ya anak-anak. Kalau sudah bisa bilang di grup ya, bisa bilang di sini ya. Nah, karena semua sudah mengumpulkan, pembelajaran hari ini telah selesai. Ayo sekarang yang memimpin doa, Nabila. Silahkan Nabila, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat istirahat ya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Terima kasih, Ibu. Bentar, mau download yang kalian dulu. Selanjutnya siapa sih Nabila ya? Bentar, Cangkel.